Kentang dengan nama latin Solanum tuberosum L merupakan salah satu tanaman pangan global keempat dunia setelah beras, gandum, dan jagung. Kentang merupakan komoditas tanaman pangan penting dengan potensi hasil yang cukup tinggi. Hal tersebut yang mendasari adanya teknologi rekayasa genetik berupa introduksi gen asing dengan sifat tertentu ke dalam tanaman kentang dengan harapan agar menghasilkan sifat baru yang lebih baik. Metode introduksi gen yang paling banyak dilakukan adalah transformasi gen dengan bantuan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Bakteri ini telah banyak digunakan untuk mengintroduksi gen ke dalam berbagai tanaman. Salah satunya adalah kentang. Salah satu gen yang dapat diintroduksi melalui bakteri ini adalah gen HD3A. Gen ini dapat menginduksi pembungaan dan pembentukan umbi dalam kentang. Pembentukan umbi pada tanaman kentang sangat berpengaruh terhadap produksi kentang yang akan dihasilkan. Gen HD3A merupakan gen penghasil protein yang dapat menginduksi pembungaan pada tanaman dalam kondisi hari pendek. Protein yang dihasilkan oleh gen HD3A disebut sebagai florigen yang berperan sebagai sinyal pembungaan. Ketika protein HD3A mencapai meristem pucuk batang, ia akan memicu proses pembungaan pada tanaman. Selain memicu pembentukan bunga, gen juga dapat memicu pembentukan umbi pada tanaman kentang transgenik. Oleh karena itu, gen HD3A merupakan komponen penting dalam memahami regulasi genetik, berbunga, dan pembentukan umbi pada tanaman kentang. Teknik introduksi gen HD3A pada kentang melalui Agrobacterium tumefaciens meliputi persiapan eksplan dan perbanyakan tanaman secara in vitro dengan teknik stek buku tunggal yang ditanam pada media MS0 dan MS2 makro selama 4 minggu. Eksplan kemudian ditanam dalam ruang kultur pada suhu 240-250 derajat Celcius dan intensitas cahaya 2000-3000 lux. Tahap perbanyakan Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens dari strain Glycerol dikultur dalam medium LP cair yang ditambah dengan 50 mg per liter kanamisin dan 25 mg per liter rifamycin pada suhu 280 derajat Celcius selama 36 jam dalam shaker dalam keadaan gelap. Setelah setiap transformasi, bakteri dikultur kembali dalam medium LP cair pada suhu 280 derajat Celcius dalam keadaan gelap pada shaker selama 12 jam hingga tercapai OD 600 0,5. Pada tahap transformasi genetik kentang CVIBB-CP1 dilakukan dengan metode kokultur menggunakan Agrobacterium tumefaciens. Internode berukuran 0,5 sampai 1 cm direndam dalam sedimen Agrobacterium tumefaciens yang dilarutkan dalam media kultur cair selama 10 menit dan dikocok pada suhu kamar. Eksplan kemudian dikeringkan dengan tisu steril dan diberi media kultur padat selama 3 hari dalam gelap. Pada tahap ini, bakteri harus dibiarkan menginfeksi eksplan. Tahapan seleksi, regenerasi, dan perbanyakan tunas diawali dengan eksplan dicuci dan direndam dalam larutan antibiotik untuk kemudian ditanam pada media M4 dengan higromisin dan tanpa higromisin. Setelah muncul tunas, kemudian ditanam pada media MS untuk isolasi genom. Optimasi media seleksi higromisin dilakukan pada eksplan tanaman kentang varietas IPB CP1 yang mengalami perlakuan transformasi dengan menggunakan kentang varietas IPB CP1 tanpa perlakuan sebagai kontrol. Identifikasi putatif tanaman transgenik dilakukan dengan isolasi DNA, dilanjutkan dengan PCR menggunakan primer spesifik transgen HD3A dan HDR. Hasil analisis DNA divisualisasikan dengan gel agaros. Setiap 2 minggu, eksplan dipindah pada media baru agar ketersediaan hara, mineral, dan hormon tetap tercukupi. Kalus yang tumbuh dan menjadi tanaman transgenik atau mengandung gen HD3A ditandai dengan munculnya pita berukuran 914 pp melalui identifikasi PCR.